Program lain lebih murah. Program lain lebih murah. Tapi dahsyat. Apa itu? Kita berniat membangun rumah sakit bertaraf internasional di setiap kabupaten di Indonesia. Waktu itu Pak Prabowo bersemangat, Sim, setiap kecamatan. Saya mau bangun rumah sakit setiap kecamatan. Saya bilang, aduh kita pusing saya nih. Ini ada 6.000 kecamatan di Indonesia. Pak Prabowo mau bangun satu rumah sakit setiap kecamatan. Saya hitung-hitung, duitnya nggak ada. Duitnya nggak ada. Bangkrut, negara kita hancur. Kalau setiap kecamatan di Indonesia dapat bangun rumah sakit dengan apa? Satu dokternya nggak ada. Dokter nggak ada. Kita harus realistis ibu-ibu, bapak-bapak. Ya kita jangan janji yang macam-macam lah, kita nggak bisa penuhi. Kalau rumah sakit satu setiap kabupaten di Indonesia, kita mampu. Dan kita akan bangun. Dan kita akan lengkapi dengan alat-alat yang canggih. Sehingga bapak-bapak yang sakit di Wonogiri, ada di Wonogiri nggak di sini? Oh bapak di Wonogiri. Kalau rumah sakit ada yang canggih, ya bapak-bapak ibu-ibu sakit di Wonogiri tidak perlu ke Solo atau tidak perlu ke Semarang, ya nggak perlu. Tapi ternyata ada, dan saya sudah cek karena saya sudah di mana-mana, banyak kabupaten di Indonesia kurang rumah sakit yang memadai, kurang layak. Orang sakit jantung di mana harus dibawa ke Semarang. Betul atau tidak? Orang yang sakit di Ambon, sakit jantung harus terbang ke Makassar untuk perawatan. Karena di Ambon tidak ada rumah sakit yang alat yang canggih. Banyak orang mati di pesawat. Untuk mencegah orang mati di pesawat, kita akan lengkapi rumah sakit di kota Ambon. Dan setiap ibu kota akan lengkap dengan alat-alat canggih. MRI, PT scan, CT scan, perlengkapan dokter gigi dan sebagainya. Sehingga bapak-bapak kalau sakit di Wonogiri, cukup di Wonogiri dirawat. Tidak perlu ke Solo. Ada yang sakit di Sragen, tidak perlu ke Semarang. Orang bisa mati di jalan di Semarang. Orang yang sakit jantung bisa mati di ambulans menuju ke Semarang. Betul atau tidak? Dan itu sering terjadi. Pulau Jawa cukup lengkap, tapi masih belum lengkap. Apalagi Pulau Kalimantan. Orang harus jalan dari 12 jam. Dari Kutai Barat ke Samarinda 12 jam untuk perawatan. 12 jam di jalan. Dari Kutai Barat ke Samarinda. Mungkin ada saudara-saudara yang punya keluarga di Kalimantan Timur. Saya kira ada. Dan mereka menderita kurang rumah sakit yang canggih. Maka kita sudah berjanji di Kutai Barat kita akan bangun rumah sakit internasional. Nanti dengan alat-alat canggih semuanya. Kita sudah janji di Tenggarong kita akan bangun. Kita janji di Samarinda, kalau belum ada kita juga. Dan ini adalah lebih dari 430 rumah sakit kita akan bangun. Dan ini program ini relatif murah dibangun program-program lain. Program ini makan anggaran 87 triliun. Tentu kita bangun selama 5 tahun. 100 rumah sakit setiap tahun. Kita perlu 17 triliun rupiah setiap tahun. Uang ada dan bakal ada, saudara-saudara. Dan ini nanti rakyat Jawa Tengah, rakyat Jawa Barat, rakyat Jawa Timur akan menjadi yang menikmati. Kalau jadi pasien-pasien, ya semakin tua kan semakin kita akan alami kan Pak. Saya semakin sepuh juga sering ke rumah sakit ya, Pak Subari demikian Pak. Kita perlu perawatan yang bagus. Kita perawatan yang bagus, kita perlu obat-obat yang terjangkau. Betul atau tidak? Kita tidak perlu
obat-obat yang mahal-mahal. Kita perlu obat-obat terjangkau. So ini program Prabowo, kesehatan untuk rakyat pedesaan dan rakyat seluruh Indonesia. Ini kita dan dana ada. Yang lebih susah adalah untuk menciptakan namanya dokter spesialis. Ya, dokter spesialis adalah, ya saya kira semua tahu, ini bukan dokter umum, tapi dokter spesialis jantung, dokter spesialis mata, dokter spesialis otak, dokter spesialis tulang, ya ortopedik, itu perlu waktu. Perlu 5-10 tahun. Ya, Prabowo dan Gibran bukan tukang sihir, ya, nggak bisa ciptakan dalam waktu satu. Ya. Itu perlu dan kita mulai program-program itu. Itu akan pasti karena dana ada.